cara menciptakan masa depan yang gemilang atau cara menciptakan masa depan yang cemerlang adalah yang pertama sekali memiliki masa depan, memiliki rencana yang besar. Siapapun kita, ayo kita mulai memiliki rencana yang besar. Rencana apa saja, karena tentu setiap kita berbeda rencananya. Setiap kita masing-masing kan pasti tidak sama gitu. Nah, oleh karena itu milikilah rencana besar untuk bisa menciptakan masa depan yang gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini QLM mengudara. QLM berada di studio Radio Jakarta Islamic Center dan TV channel Islamic Center. Dan kali ini alhamdulillah QLM sudah yang ke 310, tepatnya hari Selasa tanggal 12 di bulan 11 2024. Tema yang kami insya Allah angkat adalah masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Ini luar biasa, mitra. Jadi masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Oleh karena itu semestinya kita punya mimpi untuk ke depan. Kita ini minimal punya sesuatu yang kita raih, yang kita goalkan. Jadi kalau kita tidak punya mimpi, hidup kita akan flat saja, akan biasa-biasa saja. Lalu bagaimana cara kita bisa meraih mimpi? Bisa meraih mimpi kita yang kita inginkan ke masa depan? Nanti kita akan membahasnya dengan 7M, yaitu cara menciptakan masa depan yang gemilang. Bagaimana cara kita menciptakan masa depan yang gemilang? Karena tema besarnya adalah masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya, atau masa depan itu milik kita yang percaya dengan impiannya. Nah, lalu kemudian kita akan belajar bagaimana cara menciptakan masa depan yang gemilang. Jadi artinya gini, ketika kita punya cita-cita, kita punya impian, kita punya sesuatu yang kita goalkan, nah itulah yang mestinya saat ini kita betul-betul berusaha maksimal untuk mendapatkannya. Nah, di sini kemudian kita mengerucutkan dengan cara menciptakan masa depan yang gemilang, atau cara menciptakan masa depan yang mudah lah, yang mudah kita raih, sehingga rasanya enak saja kalau kita mengatakan bahwa saya punya masa depan yang lebih cemerlang dibandingkan saat ini. Nah, kali ini kita akan bahas dengan 7M, yaitu cara meraih masa depan yang gemilang, cara meraih masa depan yang gamblang, cara meraih masa depan yang lebih mudah. Yang pertama adalah memiliki rencana besar. Nah, kata seorang pakar psikologi bahwa setidaknya ada 3 hal yang bisa mendukung kita sukses besar. Yang pertama adalah lifestyle of hard work. Jadi atau cara hidup kita dari kerja keras kita. Ini yang pertama sekali. Kita mampu bekerja, lalu kita mampu juga membeli sesuatu. Namun di sana kita betul-betul diajarkan bagaimana kita bisa mengendalikan 2 hal itu. Jadi lifestyle of hard work. Lifestyle itu ya style kita dalam hidup dari kerja keras kita. Terkadang kita ini kan tidak bisa mengontrolnya, sehingga ada kata-kata lebih besar pasak daripada tiang. Ini yang pertama, memiliki rencana besar, atau kalau tadi yang saya katakan dari pakar psikologi bahwa untuk hidup ke depan lebih sukses adalah yang pertama lifestyle of hard work. Yang kedua, perseverance, tekun termasuk diantaranya. Ketekunan itu juga membuahkan hasil yang luar biasa setelahnya. Kadang kita kurang tekun saja ya. Kita apa-apa sudah give up, gitu. Belum apa-apa sudah mundur, ya, kurang tekun. Dan yang ketiga adalah big plan, memiliki rencana besar. Nah, kita hari ini belajar bagaimana
bisa menciptakan masa depan yang gemilang, yang pertama adalah dengan memiliki rencana besar atau big plan. Ya, mitra, kalau kita punya rencana ya betul memang mungkin saja rencana itu akan digapai dikit demi sedikit, tapi yang besar. Punya rencana yang besar gitu. Jangan punya rencana yang kecil. Nah, ini memiliki rencana yang besar sehingga ketika kita memiliki rencana besar, artinya hal yang akan kita perbuat itu juga lebih besar lagi. Tantangannya pun lebih besar lagi. Cara menciptakan masa depan yang gemilang yang pertama adalah kita harus memiliki rencana besar. Nah, gambaran yang paling nyata ketika kita memiliki rencana besar adalah ketika kita ingin sesuatu disesuaikan dengan keadaan sekarang dan tentu tetap membumi, artinya sekalipun kita keinginannya besar, rencananya besar, tapi tetap yang bisa kita raih, yang bisa kita gaet, yang bisa kita gulkan. Jadi jangan nyimpang dari situ. Nah, ini tentu kita harus memiliki rencana besar atau big plan. Orang yang memiliki rencana besar itu dia akan senang sekali menggelutinya dan senang atau termotivasi untuk bisa meraih apa yang diinginkannya. Ya, ini yang pertama. Jadi cara menciptakan masa depan yang gemilang atau cara menciptakan masa depan yang cemerlang adalah yang pertama sekali memiliki masa depan, memiliki rencana yang besar. Siapapun kita, ayo kita mulai memiliki rencana yang besar. Rencana apa saja, karena tentu setiap kita berbeda rencananya. Setiap kita masing-masing kan pasti tidak sama gitu. Nah, oleh karena itu milikilah rencana besar untuk bisa menciptakan masa depan yang gemilang. Yang kedua, nah tadi kita sudah bicara yang pertama. Yang kedua adalah membuat prioritas. Setelah memiliki rencana besar, kemudian kita buat prioritas. Biasanya kan banyak sekali hal-hal yang kita tuliskan. Ke depan itu apa saja yang akan saya perbuat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuliskan saja. Setelah kita tuliskan, lalu kita membuat prioritas. Yang mana kira-kira yang paling tepat untuk saya, untuk bisa diraih dalam kurun waktu sekian bulan atau sekian tahun. Ini kita time bound juga, menentukan waktunya juga. Jadi, memiliki rencana besar kemudian membuat prioritas. Setelah kita tuliskan dulu, banyak sekali tuliskan, kemudian kita pilih yang paling pas untuk kita untuk bisa digolkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, katakanlah seperti itu, atau dalam waktu yang tidak lama. Nah, itu membuat prioritas. Membuat prioritas ini sebuah kebutuhan untuk kita semua. Orang kalau membuat prioritas itu pasti dia akan mengejar apa yang diprioritaskan. Ya pasti seperti itu. Oleh karena itu milikilah gagasan yang tepat untuk membuat prioritas. Ada gagasan yang baik untuk membuat prioritas. Dan prioritas itulah yang pada akhirnya harus kita jalankan benar-benar. Karena betul bahwa kata motivator mengatakan buatlah sesuatu yang mudah dijangkau. Ya, buatlah sesuatu yang mudah dijangkau. Artinya gimana? Ya kita membuat sesuatu yang kira-kira gampang untuk dijangkaunya. Sekalipun tadi banyak sekali prioritas yang harus kita pilih. Ya. Tapi pilihlah yang paling mudah yang bisa dijangkaunya. Itu artinya punya cita-cita setinggi langit tapi membumi gitu. Yang mudah dijangkau. Membuat prioritas itu yang kedua. Agar kita bisa memiliki masa depan gemilang. Di samping tadi yang pertama adalah big plan, rencana besar, yang kedua adalah membuat prioritas. Jadi kita ini buat prioritas. Jangan salah, prioritas itu diperlukan oleh kita dan prioritas itu justru akan membuat kita terkagum-kagum setelahnya. Karena apa? Kita memilih yang paling gitu, yang paling utama, paling pertama gitu. Makanya kan ada istilah first thing first. Jadi yang pertamanya pertamakan itu, atau yang keduanya always think the end in mind, selalu berpikir di belakang apa sih yang akan terjadi. Nah, ini pentingnya kita membuat prioritas. Yang ketiga, agar kita memiliki masa depan yang hebat, yang bagus, dan yang cemerlang atau yang gemilang adalah memanage segalanya dengan baik. Begini, kita terkadang kalah dengan situasi kondisi atau sikon, orang mengatakan sikon. Padahal kalau sikon itu kita atur, kita manage dengan baik, ya sikon akan ikut kita dan kita akan baik. Contohnya saja, di pagi hari sebelum bekerja saya biasa melakukan apa? Dalam waktu 1 jam sebelum berangkat bekerja. Mungkin jam 6:30 atau jam 7 sampai kemudian jam 8. Lalu berangkat.
Nah ini penting memanage segalanya dengan baik. Karena apa? Orang yang mampu manage apapun, dia akan teratur, dia akan baik, tidak akan sembrono. Jadi kalau umumnya di rumah nih, tempatnya pakaiannya sendiri, tempatnya celananya sendiri. Jadi nanti ketika kita harus mencari-cari itu sangat mudah, tidak sulit nyari di mana nih kan gitu ya. Nah ini, jadi memanage segalanya dengan baik. Termasuk waktu kita manage dengan baik pula, karena waktu sangat cepat sekali. Kalau kita mampu manage waktu, ya kita kan mampu juga manage yang lain. Iya, begitulah kita memanage. Jadi memanage itu akan mengatur segalanya, disesuaikan dengan kondisi yang ada dan disesuaikan dengan apa yang kita inginkan atau ingin goalkan. Nah ini mitra, ketika kita ingin menciptakan masa depan yang gemilang adalah yang ketiga, memanage segalanya dengan baik. Kita manage dengan baik. Apapun yang kita temukan kita manage dengan baik. Jadi termasuk mungkin di depan rumah ada akar-akar yang sudah atau pohon-pohon yang sudah tumbuh ya, sehingga akarnya kemana-mana, ya kita manage, kita perbaiki. Karena yang sungguh itu bahwa kalau kita perbaiki kan kelihatannya kan rapi, dan dampaknya ke pohon itu juga hebat, karena sebentar kemudian akan berakar yang bagus lagi serta berbuah yang bagus. Nah ini nyatanya memang seperti itu, jadi harus memanage segalanya dengan baik agar kita menjadi orang yang mampu gitu, meraih masa depan dengan cemerlang. Yang ketiga adalah memanage segalanya dengan baik. Lalu yang keempat kita lihat lagi. Yang keempat adalah mengembangkan rencana. Ya tadi saya katakan kita punya rencana besar. Kalau hanya rencana saja kan tidak jadi. Kita punya rencana besar, kalau hanya duduk juga tidak jadi. Kita punya rencana besar, kita mesti berjalan. Atau mungkin lari, jalannya lari. Nah, kenapa? Karena kita ingin mengembangkan rencana kita. Nah, kalau kita dulu masih kecil ya, waktu masih kecil itu zamannya cengkeh masih banyak, masih laku satu cangkir sekian, satu gelas sekian rupiah itu. Itu rata-rata anak-anak yang di kampung itu mencari cengkehnya, ya, rontokan cengkehnya. Itu ya kumpulin sebanyak-banyaknya, karena kita akan mendapatkan sesuatu. Ini dulu, mudah-mudahan sekarang nggak seperti itu, tapi sekarang punya inisiatif sendiri untuk bisa menjadi yang terbaik. Jadi yang keempat adalah membangun rencana atau mengembangkan rencana. Rencana yang kita miliki kita kembangkan terus dan terus seperti itu, sehingga apa yang terjadi nanti kalau kita kumpulkan jadi banyak rencana itu. Tetapi yang jelas ketika kita mengembangkan rencana, ya kita pasti melibatkan orang banyak. Karena apa? Karena mungkin rencananya kan ini, rencananya itu, rencananya sini, beda-beda. Kalau punya 5 saja, berarti kan ada 5 rencana. Kalau satu berkas rencana 2 orang, sudah ada 10 orang di situ. Nah ini 5 kali 2 jadi 10 kan itu. Jadi strategi yang seperti itu kita perlukan banget. Oleh karena itu saya pernah mengatakan bahwa institusi apapun atau lembaga apapun, kalau tidak memiliki 4M yang akan saya sebutkan, itu akan menjadi masalah. Yang pertama adalah manajemen. Ya tentu segalanya dimanage dengan baik. Termasuk langkah kaki kita pun dimanage dengan baik, sehingga nggak kesasar, nggak keliru. Ya. Yang kedua adalah setelah kita memanage dengan baik, yang kedua tadi kan agar kita bisa memiliki masa depan yang cemerlang, yang keempat kan mengembangkan rencana. Nah, kenapa rencana harus dikembangkan? Karena kalau kita punya rencana tidak dikembangkan, dia akan mati. Dia akan diam di situ. Dia tidak akan berubah. Maka itu rencananya harus dikembangkan. Ya, rencana itu harus dikembangkan. Jadi kemanapun kita bawa, ya disitulah akan kita berkembang gitu. Nah, mengembangkan rencana ini sungguh merupakan satu kebutuhan bagi kita agar kita bisa menjadi orang yang memiliki masa depan cemerlang atau memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk menjadi orang hebat ya harus memiliki rencana yang matang atau harus memiliki rencana yang besar. Itu. Nah, sayang sekali kalau kita tidak punya rencana apapun lah dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi ya tadi saya katakan kita akan flat-flat saja, tidak akan pernah hebat, tidak akan pernah lari, tidak akan pernah jalan cepat, tapi jalannya pelan-pelan saja karena tidak ada yang dikejar. Tetapi kalau kita punya rencana, pasti akan ada yang dikejarnya. Dan kemudian kita mengembangkan rencana itu.
bisa dikembangkan dan pada akhirnya bahkan menjadi milik kita semua. Itu akan menjadi milik kita. Jadi ketika kita mengembangkan itu kita akan mendapatkannya. Ini yang keempat. Yang kelima, kita lihat lagi. Untuk menjadi orang yang memiliki masa depan gemilang adalah memiliki disiplin diri. Kita harus disiplin, nggak bisa main-main. Disiplin itu artinya apa ya? Kita profesional mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Istirahat ya di waktu istirahat, makan siang di waktu makan siang, atau mungkin tidur di waktu tidur, nanti kembali lagi. Nah itu, ini yang paling penting, memiliki disiplin diri yang tinggi. Jadi kalau siapapun yang memiliki disiplin diri yang tinggi ya, dia akan selamat, dia akan enjoy dalam menghadapi kehidupan. Namun terkadang kita kan tidak seperti itu, justru mengalah gitu. Udah nanti juga ada, nanti juga ada gitu. Ini yang kadang-kadang ya impossible ya, karena memang tidak perlu seperti itu. Bahkan kalau ada lubang air aja kita tutupkan gitu ya. Nah ini, memiliki disiplin diri ini tangguh, dan memiliki disiplin diri ini artinya kita betul-betul akan profesional dalam diri kita dalam segala halnya. Yang kita hadapi pasti akan diambil tanggung jawabnya 100%. Memiliki disiplin diri yang tinggi. Kalau di depan ada istilah, dengan disiplin itu berarti menunjukkan integritas diri. Jadi betul, kalau kita jujur itu pasti integritas kita akan naik. Dan saya yakin sekali itu bahwa memiliki disiplin diri ini sebuah kebutuhan yang saat ini betul-betul kita butuhkan, sehingga tidak malas-malas lagi, tidak menunda-nunda lagi. Yang ada adalah giat dan cepat. Nah, luar biasa ini. Jadi memiliki disiplin diri atau memiliki disiplin diri yang tinggi. Nah ini perlu sekali yang saat ini berada di sekolah kita dengarkan dan kemudian kita pelajari, bahwa yang ketiga adalah memiliki disiplin diri yang tinggi atau memiliki disiplin diri. Lalu yang keempat kita lihat lagi, karena di sana ada 7 ya. Jadi ada 7. Yang keempat adalah tadi mengembangkan rencana sudah. Yang kelima, memiliki disiplin diri. Yang keenam, menjaga dengan konsisten rencana yang kita buat. Nah ini yang terkadang kita ini kok mudah sekali beralih gitu. Padahal hampir selesai, hampir kita raih, tetapi kita kemudian beralih. Nah ini kan salah siapa gitu. Jadi menjaga dengan konsisten rencana yang kita buat itu satu kebutuhan bagi kita. Orang-orang yang ingin bisnis itu betul-betul ini dibutuhkan. Disiplin dirinya tinggi, disiplin diri tinggi, dan kemudian setelah kita disiplin, kita juga bisa membuat rencana yang konsisten. Setelah kita mau membuat rencana, kemudian mengembangkan rencana, kemudian kita terus saja jalan, maka yang terjadi adalah kita ada harapan bisa menjadi pemenangnya. Nah, salah satu hal tadi penting dalam agar kita bisa mencapai masa depan yang lebih cemerlang, ya, itu diantaranya adalah yang keenam, menjaga dengan konsisten rencana yang kita buat. Jadi menjaga dengan konsisten rencana yang kita buat itu satu keperluan untuk kita agar kita menjadi orang yang betul-betul memiliki rencana dan menjalankan rencana itu. Menjaga dengan konsisten rencana yang kita buat itu penting bagi kita agar rencananya tidak kemana-mana. Tadi kan sudah mengembangkan rencana. Kalau kita lihat yang sebelumnya adalah mengembangkan rencana, kemudian memiliki disiplin diri yang tinggi atau memiliki disiplin diri, kemudian yang kedua menjaga dengan konsisten rencana yang kita buat. Kita jaga, kita rawat itu rencananya, agar rencananya itu tidak kusam, agar rencananya itu tidak hilang, agar rencana itu kita ingat terus dan pada akhirnya kan mendapatkan yang ingin kita raih. Ini menjaga dengan konsisten rencana yang kita buat. Jadi kalau mitra punya rencana matang, maka rencananya pun perlu dipelihara dengan baik pula. Nah, orang yang mampu melihara rencananya itu dia akan cepat sukses karena fokusnya sana itu. Nah, kadang-kadang kita ini kan nggak fokus itu. Padahal sudah hampir selesai nih, hampir jadi, hampir bisa kita raih, bisa jadi kita buang begitu saja. Karena tadi ukurannya itu bukan ukuran yang fokus itu ya. Nah ini menjaga dengan konsisten rencana yang kita buat. Yang ketujuh, melibatkan yang Maha Kuasa. Ya artinya betul bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu ya ada pasrahnya. Kita berpasrah pada Allahnya. Karena sesungguhnya yang baik atau buruk kan datang dari Allah saja. Ya, kalau baik mudah-mudahan jadi keberhasilan kita.
Kalau buruk ya kita ke depan harus lebih profesional lagi. Ini pentingnya kita melibatkan yang Maha Kuasa atau yang Maha Suci. Jadi ketika kita melibatkan Sang Khalik atau yang Maha Kuasa, itu kita akan enteng sekali. Segala sesuatu yang sudah kita kerjakan kemudian kita kembalikan padanya. Kalau doanya insya Allah itu adalah menjadi milik kita, menjadi hal yang harus kita kerjakan kemudian menjadikan diri kita sukses, ya disinilah kita akan mengatakan bahwa ini insya Allah adalah anugerah gitu. Ya. Kalau belum ya kita berbuat yang lebih baik lagi dan profesional lagi ke depan sehingga suatu saat kita akan bisa meraihnya. Ya. Ini ketika kita mengucapkan atau ketika kita menuliskan melibatkan yang Maha Kuasa, ya, betul sekali di mana-mana ya kita libatkan karena memang Allah itulah yang Maha Adil dan Maha segalanya. Ini termasuk Ar-Rahman dan Rahim, ini kasih dan sayangnya juga. Dan tentunya kita sangat beruntung sekali ketika kita harus juga mengikuti jejak-jejak beliau atau sunnah-sunnah beliau. Sehingga apa yang kita bawa itu mungkin saja benar-benar merupakan kajian yang tepat untuk kita. Nah, ini yang ketujuh, melibatkan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita berbuat apapun ya setelahnya kita pasrah saja pada Allah. Atau mungkin sebelumnya kita menyebut nama Allahnya untuk mengerjakan sesuatu sehingga nanti hasilnya akan lebih baik. Ya, itu melibatkan yang Maha Kuasa. Jadi jangan segan-segan kalau kita di mana kita berada kita mengatakan Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Itu memang kata-kata yang disukai oleh Allah seperti itu, atau Asmaul Husnanya seperti itu. Nah disinilah melibatkan yang Maha Kuasa itu tidak kalah pentingnya ketika kita memiliki sebuah usaha ke depan. Karena bagaimanapun kita ingin maju, bagaimanapun kita ingin memecahkan telur, bagaimanapun kita ingin memecahkan gol, bagaimanapun kita ingin nanti anak-anak kita tumbuh dengan baik. Nah ini diantaranya. Maka ketika kita tidak melibatkan Sang Kuasa kepada kita, mungkin wah kita nggak kuat lah kan itu. Tapi kalau kita melibatkan sama Kuasa, insya Allah kita kuat ke depannya. Nah ini sudah 7M yang sama-sama kita pelajari. Kita lanjutkan lagi. Nah, nanti ada kesimpulan juga. Nah, kalau saya mengambil yang nomor 5 adalah memiliki disiplin diri itu, sebenarnya disiplin diri itu bukan hanya duduk, ngeteh, ngopi, ya bukan itu. Tetapi berusaha maksimal atas apa yang ingin kita kerjakan. Contohnya Mas Gugul dengan nge-gym. Wah tuh, memiliki disiplin diri yang tinggi, ya tiap hari nge-gym deh. Sampai badannya jadi gitu. Dan mestinya seperti itu, jadi tidak setengah-setengah gitu. Saya pun ingin, ya, karena nggak ada orang yang nggak ingin sehat, ya. Nggak ada orang yang ingin kelihatan ideal gitu kan. Nah itu pentingnya kita. Lalu ketika kita memiliki disiplin diri yang tinggi juga, apapun bisa kita halu, kalau itu akan menyerang kita, karena kita punya teman banyak ya, artinya kita berdisiplin diri. Nah itu, kalau orang yang nggak disiplin diri ya bisa masalah. Maka dari situ hari ini kita memulai menjadi orang yang menjaga dengan konsisten rencana kita dan juga disiplin diri yang tinggi. Nah kalau yang ketujuh tadi melibatkan Allahnya, melibatkan yang kuasa, itu artinya ketika kita secara spiritual mungkin masih ingat bahwa saya harus sembuh dari apa yang saya alami tadi. Nah, itu maka kemudian timbul yang namanya melibatkan yang Maha Kuasa. Atau usaha apapun ya kita berpasrah, udah saya pasrah saja. Karena yakin hari ini banyak orang yang berpasrah kok. Jadi tidak nekat apa? Artinya memiliki sesuatu ya begitu aja. Tapi banyak yang berpasrah dan memasrahkan diri pada Allahnya. Nah ini mitra. Jadi ramainya bukan main ya kalau kita bicara mengenai 7M tentang bagaimana sih kita ini bisa memiliki masa depan yang lebih cemerlang, atau bagaimana sih kita ini memiliki masa depan yang gemilang, itu memiliki masa depan yang tidak sia-sia. Karena apa? Dalam perkataan kita itu kita selalu saja menyatakan bahwa ada dalam diri kita hal-hal baik. Kalau kita lihat ya di sepanjang jalan sini Keramat juga ada. Itu es Solo kan banyak banget ya. Dan itu salah satunya katanya membuka inspirasi gitu. Ya mungkin saja. Jadi kalau lagi haus-haus makan es Solo, es Solo ya jadi senang gitu, jadi semangat. Nah ini pentingnya kita adalah
ketika kita bisa membangun semangat diri kita terhadap apapun. Karena sungguhnya kalau kita nggak semangat ya, atau kita tidak termotivasi ya udah hilang segala-galanya, nggak punya apa-apa karena kita nggak kerja. Dan itulah yang namanya gagal, betul-betul gagal kan gitu. Nah, saat ini harus menjadi orang yang betul-betul memiliki masa depan atau bisa menciptakan masa depan yang gemilang, karena bisa sekali. Kalau sekarang kan ada istilah tadi yang saya katakan di awal itu, ada tingkat hafalan, ada tingkat menirukan dulu hafalan, kemudian membaca, kemauan, dan seterusnya, termasuk mungkin menabung segala macam di situ, ada embernya. Nah, ini kita mesti betul-betul mampu menciptakan masa depan yang gemilang. Jangan sampai tidak menciptakan masa depan yang gemilang karena akan rugi gitu ya. Oke mitra, kita sedikit lagi, kita lanjutkan lagi bahwa dalam QLM, Quality Life Management, yang kita bawakan ini sebenarnya bukan hanya motivasi kehidupan, tapi boleh Bapak Ibu Guru, siapapun mereka ataupun Anda, boleh datang ke tempat kami untuk berdiskusi tentang bagaimana menjalankan sekolah yang baik ya. Dan tentang bagaimana sih mengimplementasikan kurikulum yang baik. Nah, saat ini sangat dibutuhkan sekali. Mitra, ketika kita juga mau betul-betul mau dengan bawah sadar kita ikhlas untuk bekerja keras, ya kita akan mendapatkan sesuatu. Karena ada orang bilang bahwa proses tidak mengkhianati hasil ya. Itu seperti itu. Maka kemudian kita proses terus. Kemarin saya tanyakan, siapa sih orang sukses itu? Orang sukses itu bukan orang yang punya segala-galanya. Orang sukses itu adalah orang yang mau berjalan dari satu titik ke titik yang lain, itu sukses. Ya contoh saja itu, orang yang hari ini sedang kekurangan air umpamanya, lalu hujan, dan tak ada hujan. Kan kalau hujan kan deras itu, wah senang sekali. Ya ini diantaranya gitu. Jadi ya memang betul bahwa disiplin diri itu yang sangat dibutuhkan untuk diri kita sendiri maupun keluarga kita. Nah, mitra, sayang sekali ini waktunya sudah hampir selesai untuk kita berdiskusi di siang hari ini. Insya Allah di pekan depan tetap lagi dengan tema-tema yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena Quality Life Management ini atau QLM adalah bagaimana kita ini bisa memiliki hal baru, bisa memberi nuansa baru agar kita ke depan lebih berkualitas lagi. Yang namanya QLM, Quality Life Management. Kalau kita nggak berkualitas kan akan salah juga. Ya. Jadi kita harus berkualitas. Dan yakin sekali mungkin kalau kita berkualitas berarti kita akan menampung satu hal penting untuk masa depan kita. Ya. Jadi jangan salah bahwa berkualitas itu artinya sangat ya tidak hanya sedikit ya, tapi luas banget berkualitasnya. Bukan hanya orangnya seorang saja, tapi termasuk pakaiannya juga berkualitas gitu. Atau mungkin atribut lainnya berkualitas. Ya, ini pentingnya kita harus menjaga kualitasnya. Tadi di awal juga sudah jelas sekali kalau bagaimana cara menciptakan masa depan yang gemilang. Itu diantaranya ada dengan renang ya, atau dengan bersifat dengan rileks, bisa saja seperti itu. Jadi tidak kerja terus, tapi ya sekali-kali perlu rileks ya, sehingga perlu fresh ya. Itu perlu fresh itu perlu sekali. Nah, yang pertama tadi, ini kan cara menciptakan masa depan gemilang. Yang pertama itu memiliki rencana besar. Saya ulang kembali nih, saya ulang 2 kali. Memiliki rencana besar. Siapapun kita yang memiliki rencana besar itu pasti akan meraihnya, itu pasti akan mendapatkannya. Karena malu rasanya ya kalau kita nggak memiliki masa depan yang besar itu. Kalau masa depan kita hanya sebatas itu saja gitu. Padahal kita ini luas banget, tidak terbatas sama sekali. Bahkan kita yang mengatakan dunia itu hanya setahun kelor itu ya salah besar ya. Coba keliling dunia loh, berapa hari kita bisa baru selesai, dan berapa biaya yang kita spend kan gitu ya. Oleh karena itu kita percayalah bahwa langit dan bumi memang pada akhirnya ada finishnya, tapi entah kapan. Nah itu kita nggak tahu persisnya, wallahu alam. Nah kemudian kita lihat lagi tadi setelah kita memiliki rencana besar, lalu ada lagi memiliki prioritas. Membuat prioritas itu penting, mitra. Diprioritaskan dari apa saja, tuliskan saja sampai matang betul, tuliskan ini itu, nanti baru kita pilih
baru kita buat prioritasnya itu. Itu akan enak. Sebab kalau kita kerjanya itu langsung tanpa sebuah prioritas sama proses, wah saya nggak tahu persis. Tapi kalau kita kerjanya enak lah, ada prioritasnya, kemudian ada apa yang akan dikerjakan, ya insya Allah akan baik ke depan. Lalu yang ketiga lagi, memanage segalanya dengan baik. Artinya waktu kita manage dengan baik, karena sungguh kita kekurangan waktu. Dan waktu kan banyak katanya, iya. Tapi di sini kekurangan waktu karena banyak karyawan yang kalau sudah siang hari mungkin pada tadarus, ya, mungkin pada bermunajat kepada Allahnya, atau mungkin pada santai-santai lah sejenak kan gitu ya. Ini memanage segalanya dengan baik adalah nomor 3 dari keinginan kita untuk menciptakan goal atau paling tidak punya masa depan yang cemerlang dengan komunikasi kita. Nah, yang ketiga itu memanage segalanya dengan baik. Lalu yang keempat, kalau yang keempatnya adalah mengembangkan rencana kita, karena kita punya rencana, kita kembangkan. Kalau rencana kita nggak dikembangkan kan jadi stuck, jadi ciut gitu ya. Tapi kalau rencana terus berkembang, wow, kayak apa itu? Jadi besar sekali. Jadi ya, artinya untuk perkembangan besar ya. Lalu yang kelima tadi, memiliki disiplin diri yang tinggi, atau memiliki disiplin diri itu penting. Orang yang disiplin itu wow, pokoknya power banget lah dibandingkan orang yang nggak disiplin. Kalau nggak disiplin itu dia akan sering menghilangkan waktunya, menghancurkan waktunya. Ya. Tapi kalau orang yang disiplin dirinya tinggi, itu berpikir bagaimana saya bisa menciptakan peluang kerja ini, bagaimana saya bisa menciptakan katakanlah hal ini sehingga semua akan terkait. Itu. Ini orang yang memiliki kemauan yang tinggi, memiliki disiplin diri yang tinggi dan segalanya. Kalau yang keenam tadi kita lihat lagi, menjaga dengan konsisten rencana yang kita buat. Artinya kalau kita buat rencana, kemudian kita jaga, jangan kayak sekarang kan sudah buat rencana tapi ditulis tapi tinggal ya nggak kena. Bahkan besok kita lihat sudah nggak ada, sudah bersih gitu, nggak kena. Bahwa saudara kita nggak merespon dengan baik yang seperti itu. Maka dari itu ya kita mulai baik saja, mulai top saja, pokoknya mulai hebat lah itu. Kenapa? Kita ingin menjaga dengan konsisten rencana kita, menjaga dengan konsisten rencana kita. Jadi insya Allah ke depan juga akan lebih baik ya. Oh, sepedanya pun akan awet sekali gitu. Nah ini sayangnya terkadang nggak sampai ke situ mitra, sehingga ya buru-buru lah karena mungkin punya proyek besar lagi. Padahal kalau kita belajar dari sini aja sudah cukup sekali, kita akan merasakan betapa indahnya hidup ini gitu ya. Mitra, luar biasa mitra. Ya saya kira demikian, tidak ada hal yang harus dibicarakan lagi hari ini. Cukup singkat. Nanti di depan kita akan membicarakan hal yang sama namun berbeda, tetapi yang jelas diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.